Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 76 dihapus dan diterima. Tat, Tea. Langkah kaki cepat menggema di lorong, dan Sume mengayunkan tubuh lembutnya, mengayunkan butiran keringat kristal, dan berlari dengan penuh semangat, karena gerbang menuju Taman Qinglong sudah ditutup. Selama pintu itu terbuka, itu berarti dia telah lulus penilaian dan menjadi murid inti. Yang terpenting adalah bunga berwarna-warni yang sangat ingin dia lihat ada di dunia di balik pintu itu. Mencicit. Diiringi dengan suara teredam, pintu yang berat itu perlahan-lahan didorong terbuka oleh Sume, dan sinar matahari turun, menyebabkan Sume menutup matanya tanpa sadar, merasakan napas hangat bertiup ke arah wajahnya. Hanya saja ketika dia membuka matanya lagi dan melihat gambar di depannya, pipinya yang semula tersenyum seketika membeku, digantikan oleh tatapan ngeri yang kuat. Tidak jauh darinya, ada seseorang yang tengkurap, wajahnya berlumuran darah, dia berjuang untuk menopang tubuhnya, berusaha untuk bangun, dan orang ini ternyata adalah pemimpin aliansi sayap, Si Tuyu. Puff! Hanya saja sebelum Si Tuyu berdiri, sebuah kaki yang kuat menginjak tubuhnya dengan keras. Kekuatan yang kuat membuatnya tenggelam dengan keras, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Keluar. Orang yang menginjak Si Tuyu adalah Jian Fengyi, pemimpin aliansi pedang, dan di samping Jian Fengyi, ada orang lain yang berdiri, yang merupakan pemimpin aliansi Tianxia, Luo Wu. Apa yang kamu lakukan? Melihat pemandangan seperti itu, Sume ngeri dan marah pada saat bersamaan. Hei, bukankah ini kecantikan nomor 1 di sekte dalamku, saudari junior Sume? Melihat Sume, Luo Wu tertawa penuh semangat. Sume, lari, mereka telah bekerja sama untuk menargetkan aliansi sayap kita. Melihat Sume, Si Tuyu berteriak. Diam! Namun, begitu kata-katanya selesai, Jian Fengyi menendang lagi, dan tendangan ini mengenai perut Si Tuyu begitu keras sehingga dia meringkuk kesakitan, tidak dapat berbicara. Kalian berdua bajingan. Menghadapi semua yang ada di depannya, bagaimana Sume bisa melarikan diri, dan bergegas dengan marah. Namun, dia hanya berada di tingkat ke-8 Lingwu, bagaimana dia bisa menjadi lawan Jian Fengyi dan Luo Wu? Dia segera ditundukkan oleh keduanya, tetapi mereka tidak melukai Sume, mereka hanya mengeluarkan tali khusus dan mengikat Sume. Saya naik. Apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Sume meraung marah. Meskipun dia dan Si Tuyu tidak sedekat Chu Feng, mereka masih berteman baik. Melihat Si Tuyu dianiaya oleh mereka berdua, dia benar-benar tidak bisa. Tidak tahan. Hei, saudari muda Sume, jangan bersemangat. Kami hanya ingin semua anggota aliansi sayap Anda ada di sini. Jika Anda masih tidak mengerti apa yang saya katakan, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa penilaian tahun ini, semua anggota aliansi sayap akan gagal, kata Si Tuyu sambil tersenyum. Bajingan, kamu melanggar peraturan. Setelah penilaian selesai, aku akan memberitahu kakakku, dan aku akan membuatmu membayar harganya. Haha, Nona Sume, kamu terlalu memikirkan kakakmu. Aku mengakuinya. Kami takut padanya, tetapi ketika kami menjadi murid inti, apakah dia masih peduli pada kami? Luo Wu tidak setuju. Oke, kamu mengatakan itu, mari kita tunggu dan lihat, kata Sume dengan kejam. Kamu tidak perlu menakut-nakuti kami dengan saudara perempuanmu, kami juga tahu bahwa kamu memiliki banyak teman di area inti, tetapi karena kami telah memutuskan untuk melakukan ini, kami tidak akan takut pada kamu dan saudara perempuanmu, kata Jian Fengyi dengan menghina. Setelah itu, para murid yang menyelesaikan level 1 demi 1 memasuki Taman Naga Azur, tetapi semua murid aliansi sayap akan dipukuli dengan kejam oleh Jian Fengyi dan Luo Wu. Pada akhirnya,
11 dari 12 anggota aliansi sayap yang berpartisipasi dalam penilaian kali ini semuanya jatuh ke tangan aliansi Tianxia dan aliansi pedang. Hal yang paling mengejutkan bagi Su Mei dan yang lainnya adalah bahwa semua anggota aliansi Tianxia dan aliansi Tianxia melewati istana bawah tanah, dan bahkan anggota seni bela diri spiritual tingkat ke-7 juga lewat, dan kecepatan pembersihannya mencengangkan. Saat ini, anggota aliansi Tianxia dan aliansi Tianxia bergantian menghina anggota aliansi sayap. Hampir setiap anggota aliansi sayap memiliki hidung memar dan wajah bengkak, penuh bekas luka, tetapi tidak ada yang berteriak, tetapi mengertakkan gigi dan bertahan menyaksikan pelecehan satu sama lain. Hei, aneh, mengapa anak itu belum menyelesaikan levelnya? Mungkinkah itu gagal? Melihat pintu yang belum dibuka, Luo Wu sedikit kecewa. Dia sebaiknya gagal, kalau tidak aku akan menjadikannya yang terburuk. Jian Fengyi mendengus dingin. Kamu sebaiknya membiarkan kami pergi sekarang, dan kemudian berlutut dan bersujud kepada kami, memohon belas kasihan dan mengakui kesalahan kami. Jika tidak, ketika Chu Feng datang ke sini, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Su Mei berkata dengan kejam. Dia benar-benar marah pada Tiang saat ini. Melihat pasangannya dipukuli begitu parah satu persatu, dia benar-benar tega membunuh. Oh, jadi anak itu adalah Chu Feng. Su Mei, Anda tampaknya memiliki kepercayaan besar pada Chu Feng. Kalian berdua tidak akan berpacaran, kan? Melihat ini, Luo Wu tersenyum dan berjalan ke sisi Su Mei. Keduanya secara alami berpacaran. Anak itu adalah kekasih Su Mei, kata si Tuyu di sampingnya. Sungguh, Su Mei, penglihatanmu terlalu buruk. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan anak yang begitu lemah? Kamu mungkin juga jatuh cinta padaku, heh. Luo Wu berjongkok, dia bahkan mendukung dagu Su Mei dengan tangannya. Pergi, kamu berani menyentuhku, aku akan memberitahu kakakku untuk membunuhmu di masa depan. Sungguh, melihatmu sekarang, aku takut jika aku tidak melakukan apapun padamu, kamu akan berbicara buruk tentang aku ke kakakmu, kan? Tapi jangan takut, aku hanya ingin menciummu, ayo sayang, biarkan aku merasakan seleramu. Su Wu pertama-tama menjilat bibirnya, lalu mencibir mulutnya, dan keledai besarnya, seperti bibir bergerak ke arah Su Mei mencium pipinya yang cantik dan manis. Mencari kematian! Tapi sebelum dia bisa bertemu Su Mei, dia berteriak dengan marah seperti guntur, dan melihat embusan angin lewat, dan Chu Feng muncul di samping Luo Wu seperti hantu. Wu! Salah satu telapak tangan Chu Feng seperti cakar elang, dia dengan kejam meraih leher Luo Wu, dan langsung mendorongnya ke tanah. Ingin mencium, kan? Aku akan membiarkanmu berciuman, aku akan membiarkanmu berciuman. Setelah menekan Luo Wu ke tanah, Chu Feng mengangkat tangan kirinya, mengepalkannya, dan berkata, bang bang bang, ke mulut Luo Wu. Menghitung pukulan berturut-turut, setelah beberapa pukulan, mulut Luo Wu berlumuran darah, giginya patah, bahkan rahangnya terlepas, dan dia akan muntah darah ketika dia membuka mulutnya. Telan kembali untukku. Melihat ini, Chu Feng berteriak dengan marah, dan dengan kuat menekan mulut Luo Wu dengan tangannya yang besar. Tidak peduli berapa banyak Luo Wu berjuang, itu tidak akan berguna. Pada akhirnya, dia hanya bisa menelan seteguk darah dan gigi tertelan. Ini orang ini. Melihat Chu Feng dan Luo Wu yang tidak jauh, ini membuat takut anggota aliansi Tianxia dan aliansi pedang, dan bahkan ekspresi Jian Fengyi berubah drastis. Dia sangat jelas tentang kekuatan Luo Wu. Dia adalah Lingwu tingkat ke-9, dan dia telah menguasai Xuan Gong dan 4 seni bela diri. Jika tidak, mereka berdua tidak akan bisa mengalahkan si Tuyu dengan mudah. Tapi Luo Wu yang kejam seperti itu tidak memiliki kekuatan untuk menangkis di depan Chu Feng. Apa artinya ini? Ini mungkin menunjukkan bahwa kekuatan Chu Feng jauh di atas Luo Wu. Tetapi ketika orang-orang tercengang,
Chu Feng tiba-tiba berdiri, menatap Luo Wu lagi, mulutnya berbusa, memutar matanya, dan pingsan. Pada saat ini, wajah Chu Feng sedingin es, matanya bersinar dingin, dan ada rasa dingin di sekujur tubuhnya, membuat orang bergidik dan menggigil hanya dengan melihatnya. Xiao Mei, apa yang ingin kamu lakukan dengan sekelompok orang ini? Hapus. Diterima. Bab 77 memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Chou Feng mendekati Jian Feng dan yang lainnya selangkah demi selangkah, jubah ungunya tidak berangin, matanya dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menggigit, seperti dewa pembunuh. Menghadapi Chu Feng seperti ini, semua orang di aliansi Tianxia dan aliansi pedang semuanya mundur ketakutan. Terlebih lagi, kaki mereka menyerah dan jatuh ke tanah, mencoba melarikan diri. Hanya Jian Fengyi yang berdiri diam dan tidak gentar. Bukannya dia tidak ingin lari, tapi dia tidak bisa lari. Sebagai pemimpin aliansi pedang, bagaimana dia bisa melakukan hal yang memalukan di depan bawahannya? Tapi sekarang, rasa penindasan yang dibawa Chu Feng kepadanya memang membuatnya merasa tidak nyaman, terutama ketika dia melihat Luo Wu yang sangat menyedihkan di belakang Chu Feng. Dia tahu bahwa dia mungkin kurang lebih dalam bahaya. Chu Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Jian Fengyi berkata dengan panik. Karena makna penghapusan Su Mei sebelumnya benar-benar membuatnya bergidik. Jian Fengyi, sudah kubilang, jangan biarkan aku melihatmu di Taman Qinglong. Kalau tidak aku akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Chu Feng terus mendekati. Jian Fengyi dengan senyum tipis, tapi dari Jian Fengyi sudut pandang, senyum Chu Feng begitu kejam. Jika kamu ingin menghapusku, maka kamu harus melihat apakah kamu memiliki kekuatan. Melihat bahwa dia tidak punya jalan keluar, Jian Fengyi meraung dengan marah, bukannya mundur, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, ingin menyerang lebih dulu. Dia mengeluarkan pedang besi hitam di belakangnya, menusuk Chu Feng dalam cahaya dingin yang berkedip-kedip, dan energi pedang yang dipadatkan oleh beberapa energi spiritual terbang keluar, menembus langit seperti meteor, membuat suara deru, padat, hampir menghalangi Chu Jalan Feng di depan. Ini bukan teknik pedang sederhana, tetapi keterampilan bela diri tingkat keempat, dan dia dilahirkan dengan pedang dari keluarga pedang, jadi dia telah membawa keterampilan bela diri ini sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan, dia telah menggunakan ilmu pedang meteor ini sedemikian rupa. Melihat energi pedang yang menembus langit seperti bintang jatuh, para murid aliansi pedang sangat gembira. Pada saat ini, hati mereka yang sangat ketakutan tampaknya melihat harapan, dan tiba-tiba merasa bahwa mungkin pemimpin mereka dapat mengalahkan Ma Plechu. Namun, ketika energi pedang yang padat terbang di depan Chu Feng, dengan gerakan pikiran Chu Feng, tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya guntur yang redup, dan ketika energi pedang menyentuh cahaya guntur, itu adalah seolah-olah kayu menabrak dinding besi, pecah dan hancur satu demi satu, dan menghilang. Ini belum lagi orang lain. Bahkan Jian Fengyi terkejut dengan pemandangan ini. Ilmu pedang meteornya telah dikembangkan dengan sangat baik. Bahkan Master Alam Yuanwu tidak boleh ceroboh saat menghadapi gerakannya, jika tidak itu akan menjadi dia akan terluka parah. Tapi saat ini, Chu Feng menolaknya dengan ringan, dan dia bahkan tidak bisa menghentikan langkahnya. Aku tidak percaya lagi. Begitu Jian Feng mengambil keputusan, dia memutar ujung pedangnya, dan beberapa pedang Qi terbang lagi, tapi kali ini tidak fokus pada Chu Feng saja, tetapi ditujukan pada Su. Siapa di belakang Chu Feng cantik? Melihat ini, alis pedang Chu Feng berdiri terbalik, dan dengan lambaian tangannya yang besar, sambaran petir keluar dari telapak tangannya, seperti cambuk petir yang panjang, menghancurkan semua energi pedang, dan kemudian Chu Feng melambai lagi, dan cambuk panjang petir itu kejam. Dia menarik ke arah Jian Fengyi. Memadatkan materi dan mengubahnya menjadi bentuk, orang ini sebenarnya telah menguasai 5 tingkat seni bela diri.
Jian Feng tercengang. Dia mampu memadatkan energi spiritual menjadi objek dan memancarkannya keluar dari tubuh. Guntur dan kilat, dalam istilah penampilan dan esensi, sangat dekat dengan sarana tubuh utama, tetapi hanya seni bela diri 5 tingkat yang dapat melakukannya. Sialan, siapa orang ini? Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa kuatnya Chu Feng, tetapi di hadapan cambuk petir yang menyapu dirinya, bagaimana dia berani berpikir terlalu banyak dan buru-buru mengatur Xuan Feng di tangannya pedang besi untuk memblokir pukulan Chu Feng. Berdentang. Namun, ketika cambuk guntur dan kilat tiba, percikan api memercik kemana-mana, dan pedang besi hitam di tangan Jian Fengyi tersapu menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, cambuk panjang itu dihantamkan ke tubuh Jian Fengyi. Ah! Cambuk itu langsung menarik pedangnya beberapa meter jauhnya. Ketika dia mendarat, orang-orang melihat luka berdarah di pinggangnya, dan bahkan melihat tulang yang padat. Papa. Tapi pada saat ini, Chu Feng melambaikan cambuk panjang petir lagi, dan menyerang tubuh Jian Fengyi, tidak hanya membuat daging dan darah dari cambukan Jian Fengyi berdarah, tetapi bahkan lengannya masih hidup. Jika bukan karena Jian Fengyi masih bernafas, orang benar-benar meragukan bahwa dia sudah mati. Tetapi bahkan jika dia belum mati, saya khawatir cedera seperti itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun, jika tidak ada cara untuk pulih. Kakak Chu Feng, kami salah, tolong maafkan kami. Tiba-tiba, semua murid dari aliansi pedang berlutut, dan bahkan pemimpin mereka dipukuli seperti ini. Mereka benar-benar bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka, terutama Chu Feng ini. Menyerang dengan kejam sehingga mereka tidak ragu bahwa orang ini akan memukuli mereka sampai mati. Tuan Chu Feng, tolong beri kami cara untuk bertahan hidup. Kami tidak akan pernah berani menjadi musuh dengan aliansi sayap Anda lagi. Pada saat yang sama, semua anggota aliansi Tianxia berlutut dan terus bersujud kepada Chu Feng mengakui kesalahan mereka. Mereka sangat ketakutan menghadapi Chu Feng seperti ini, akan aneh jika mereka tidak takut. Jika memohon belas kasihan dan mengakui kesalahan berguna, maka semua orang yang melakukan kesalahan dapat terhindar dari rasa sakit hukuman. Hari ini saya hanya ingin memberitahu Anda berapa harga yang akan Anda bayar untuk menyerang orang-orang di sekitar saya, Chu Feng. Betapa dia memohon belas kasihan, wajah Chu Feng tidak bergerak sama sekali, tiba-tiba pupilnya menyusut, dan cambuk petir di tangannya meraung lagi. Ah! Untuk sementara, jeritan berlanjut di Taman Naga Azur. Hampir tidak ada yang bisa menahan cambuk Chu Feng, tapi Chu Feng akan mencambuk semua orang setidaknya 10 kali. Bahkan jika pihak lain sudah pingsan, Chu Feng tidak akan menahan apapun. Chu Feng, itu sudah cukup. Akhirnya, Su Mei berbicara, melihat sekelompok orang berdarah, tidak peduli betapa marahnya dia sebelumnya dan betapa dia membenci mereka. Pada saat ini dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kebencian, sebaliknya, masih ada jejak kebencian, kasihan. Dan setelah Su Mei berbicara, Chu Feng secara alami berhenti. Dia tidak berteman dengan Si Tuyu dan yang lainnya. Alasan mengapa dia memperlakukan Jian Fengyi dan yang lainnya seperti ini adalah karena dia ingin membantu Su Mei melampiaskan amarahnya. Namun, dibandingkan dengan Su Mei, Si Tuyu dan yang lainnya ketakutan, dia akhirnya tahu bahwa Chu Feng benar-benar menjauhkan tangannya darinya hari itu, dan dia juga takut akan provokasi Chu Feng hari itu, karena dibandingkan dengan ini, apakah itu adalah kekuatan atau sarana, dia terlihat sangat tak tertahankan. Kalian, kamu sudah melewati istana bawah tanah, tapi kenapa kamu tidak menungguku di sini? Mungkinkah ramuan itu sangat penting bagimu? Setelah itu, Su Mei sedikit mengeluh, karena dia merasa bahwa Chu Feng mungkin memetik rumput spiritual di Taman Azur Dragon. Hei, tunggu sebentar. Chu Feng tidak membantah keluhan Su Mei. Sebaliknya, dia tersenyum dan melompat ke semak-semak di kejauhan. Namun, ketika dia muncul lagi,
ekspresi Sume langsung membeku. Bab 78 Tes Bakat. Pada saat ini, Chu Feng memiliki senyum cerah di wajahnya, sangat hangat, cukup hangat untuk meluluhkan hati seseorang. Tetapi hal yang paling menarik perhatian saat ini adalah tangan kanan Chu Feng, di mana dia memegang buket bunga yang sangat indah, karena bunga ini memiliki 7 kelopak, dan setiap kelopak memiliki warna yang berbeda. Di bawah sinar matahari, sangat indah, seolah-olah ditutupi dengan lapisan kecemerlangan warna-warni yang redup, dan ada beberapa kupu-kupu beterbangan yang menunjukkan betapa harumnya bunga ini. Bunga 7 warna sangat langka, dan mereka hanya dapat ditemui secara kebetulan. Pada saat ini, Chu Feng sebenarnya memiliki banyak sekali. Tentu saja obat mujarab itu penting bagiku, tetapi bunga 7 warna ini bahkan lebih penting, karena kamu ingin melihatnya, jadi aku harus mengambilnya untukmu. Chu Feng tersenyum, dan mengirim buket besar 7 warna bunga untuk Sume. Sume mengambil bunga 7 warna, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, jantungnya sakit dan hangat, dan matanya sudah sedikit lembab. Aku akan menangis jika kamu tidak tergerak. Melihat ini, Chu Feng tertawa. Keluar, siapa yang menangis? Sume memelototi Chu Feng, dan benar-benar menahan air matanya. Kemudian, dia menempelkan hidungnya pada bunga berwarna-warni, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan aroma hidung itu, dia tersenyum bahagia. Senyumnya sangat manis, sangat indah, itu benar-benar senyum Yiren, menyentuh hati orang-orang, dan membuat semua orang terpesona, bahkan Chu Feng tidak terkecuali. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa alasan Sume tersenyum begitu bahagia bukan hanya karena bunga berwarna-warni di tangannya, tetapi juga karena pemetik bunga yang bersedia memetik bunga untuknya. Ayo cepat pergi, ketika 2 jam berikutnya tiba, kita semua akan gagal. Sume mengingatkan sambil tersenyum sambil sangat gembira. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Mereka terluka sangat parah. Jika mereka tidak dirawat tepat waktu, mereka tidak akan mati, kan? Beberapa orang khawatir meskipun mereka juga dipukuli dengan kejam, kebanyakan hanya luka kulit, dan mereka mirip dengan aliansi Tianxia dan aliansi pedang di lapangan. Orang tidak bisa membandingkan. Jangan khawatir, bawahanku berbeda, mereka tidak akan dibunuh, jelas Chu Feng. Yah, jangan khawatir tentang mereka. Ketika waktu penilaian habis, saudara perempuanku dan yang lainnya akan memasuki Taman Qinglong, dan mereka akan menyembuhkan mereka secara alami ketika mereka melihatnya. Aku tahu di mana pintu keluarnya, ikut aku. Chu Feng tersenyum, dan kemudian memimpin jalan untuk semua orang dengan mudah. Ini pertama kalinya kamu di sini, bagaimana kamu tahu di mana pintu keluarnya? Sume mengikuti, sedikit ragu. Untuk memetik bunga-bunga ini untukmu, aku berlari ke seluruh Taman Qinglong, dan sekarang aku sangat akrab dengan tempat ini, belum lagi di mana pintu keluarnya, aku juga mengambil semua ramuan di sini. Chu Feng tersenyum dan menepuk tas Qian Kunnya. Kamu bajingan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sume terkejut sekaligus terharu. Dia terkejut dengan kecepatan Chu Feng. Taman Qinglong sangat besar bahkan jika dibutuhkan sehari, mungkin tidak bisa menyelesaikannya, tapi Chu Feng tiba-tiba dalam waktu singkat, dia berjalan kemana-mana, seberapa cepat kecepatannya? Adapun dipindahkan, itu wajar karena Chu Feng berkeliaran begitu putus asa di Taman Qinglong untuk membantunya memetik bunga berwarna-warni, jadi pada saat ini, untuk gadis murni seperti Sume, dia jelas tergerak lebih dari terkejut. Benar saja, di bawah kepemimpinan Chu Feng dan yang lainnya segera datang ke istana yang megah, dan ini adalah pintu keluar dari Taman Azur Dragon, pintu masuk menuju area inti. Memasuki istana, sebuah aula besar muncul di depan Anda. Di tengah aula ada platform batu.
Di platform batu ada batu berbentuk segitiga. Batu itu setinggi 1 meter dan terbagi menjadi hijau, kuning dan merah dari bawah ke bawah. Atas warna ini sangat indah. Yang paling penting adalah di kedua sisi batu itu, ada 6 orang tua duduk, masing-masing memiliki rambut beruban dan kerutan di wajah mereka, dan mereka dapat terlihat berusia hampir 100 tahun hanya dengan melihatnya. Meskipun keenam lelaki tua itu semuanya sangat tua, aura mereka sangat kuat, dan dengan kekuatan mental Chu Feng, mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan mereka, sehingga dapat dilihat bahwa mereka semua adalah orang yang luar biasa. Pada saat ini, mereka semua mengistirahatkan mata mereka dengan mata tertutup. Setelah mendengar gerakan itu, mereka perlahan membuka mata mereka. Namun, ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya, ada sentuhan kejutan di mata lama mereka. Lagi pula, bekas luka di tubuh dan wajah si Tuyu dan yang lainnya begitu jelas bukan disebabkan oleh institusi, tetapi jelas buatan manusia. Namun, orang-orang tua ini tidak bertanya lagi. Lagi pula, mereka telah melihat terlalu banyak pertempuran di antara para murid. Itu adalah bunga berwarna-warni. Ada banyak sekali. Apakah kamu menerangi semua bunga berwarna-warni di seluruh Taman Qinglong? Seorang wanita tua sangat terkejut saat melihat bunga berwarna-warni di tangan Su Mei. Adapun pertanyaan wanita tua itu, Su Mei hanya bisa balas tersenyum, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan dia hanya memiliki kebahagiaan di hatinya. Oke, datang dan ujilah, kata lelaki tua lainnya. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu, dan melangkah maju satu demi satu, tiba di depan batu 3 warna yang aneh itu. Faktanya, yang disebut ujian adalah menguji salah satu nilai bakat mereka. Nilai bakat ini akan diumumkan di area inti dan diketahui oleh semua tetua inti dan murid inti. Tingkat nilai bakat juga terkait erat dengan pelatihan mereka. Akan menerima di masa depan. Adapun cara pengujiannya adalah dengan memasukkan energi spiritual ke dalam batu 3 warna. Selama konsentrasi energi spiritual cukup tinggi, mereka akan diaktifkan dan cahaya yang menyilaukan akan mekar. Hijau melambangkan talenta rendah, kuning melambangkan talenta sedang, dan merah melambangkan talenta tinggi. Sebagian besar murid inti memiliki talenta tingkat rendah, dan hanya beberapa orang yang dapat mengaktifkan bagian kuning untuk mendapatkan talenta sedang, sedangkan untuk talenta tingkat tinggi di bagian merah, sejauh ini hanya 2 orang yang mengaktifkannya. Salah satunya adalah Zhang Tianyi, murid nomor 1 tahun ini. Yang lainnya adalah murid nomor 1 saat ini, Gong Luyun. Aku akan datang dulu. Sebagai pemimpin aliansi sayap, si Tuyu adalah yang pertama naik. Dia sangat percaya diri dengan bakatnya, jadi dia merasa seharusnya tidak ada masalah dalam mengaktifkan bagian kuning. Lagi pula, sebelum Chu Feng, dia juga murid nomor 1 di antara murid batin. Melihat si Tuyu meletakkan tangannya di atas batu ujian, yang lain juga menjadi gugup, bahkan Su Mei tidak terkecuali. Bagaimanapun, ujian ini akan mewakili pencapaian masa depan mereka dan terkait dengan masa depan mereka. Ong! Dan semburan energi spiritual mengalir masuk, batu uji menghasilkan fluktuasi energi, diikuti oleh bagian hijau di bagian bawah, yang meledak menjadi cahaya hijau. Bab 79 Penemuan Mengejutkan. Ini. Melihat lampu hijau, si Tuyu sangat kecewa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan potensinya, dia hanyalah bakat tingkat rendah. Mengenai pencapaian seperti itu, meskipun para tetua tidak terlalu gembira, mereka juga tidak kecewa. Mereka cukup tenang dan berkata dengan suara yang dalam, bakat yang lebih rendah, selanjutnya. Di Jiaoji, meskipun mereka semua mengaktifkan lampu hijau, tetapi lampunya menyala kuat atau lemah, setidaknya tidak seterang si Tuyu. Untuk adegan seperti itu, si Tuyu diam-diam senang. Ini setidaknya menunjukkan bahwa dalam hal bakat,
Dia selalu lebih baik dari beberapa orang, tetapi ekspresi wajah keenam tetua menjadi suram, jelas tidak puas. Bakat yang lebih rendah, yang berikutnya. Akhirnya, giliran Su Mei. Setelah pencapaian orang-orang di depannya, Su Mei pada saat ini juga kehilangan kepercayaan dirinya. Bahkan bisa melihat tangannya sedikit gemetar. Faktanya, sebelum dan sesudah Su Mei datang, mata keenam tetua juga menjadi bermartabat. Bagaimanapun, Su Mei adalah saudara kandung Suro, dan ketika Suro adalah murid inti, dia juga seorang jenius yang diakui, jadi keenamnya penatua-penatua sangat menantikan Su Mei. Sinar energi spiritual masuk, dan bagian kuning mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, suasana gugup Su Mei tiba-tiba menjadi tenang, dan digantikan oleh kegembiraan yang tak tertandingi. Senyum di wajahnya bisa dengan jelas menunjukkan betapa bahagianya dia. Itu benar, dengan bakat sedang dan pancaran yang begitu kuat, tampaknya bakatmu dalam seni bela diri lebih baik daripada saudara perempuanmu. Bahkan si Tuyu dan yang lainnya kagum dengan bakat Su Mei, tapi Su Mei dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Chu Feng. Mereka semua menantikan bakat seperti apa yang dimiliki pemuda ini yang baru saja memasuki sekte dalam dan datang untuk berpartisipasi dalam penilaian murid inti, apakah dia akan sama dengan Su Mei, atau dapat menciptakan kembali mitos seperti Zhang Tianyi dan Gong Luyun. Adapun Chu Feng, dia juga penuh percaya diri, dia berjalan ke batu ujian dengan cara yang apik, menekan telapak tangannya yang kuat di atasnya, dan dengan gerakan pikirannya, sinar energi spiritual disuntikkan ke dalamnya. Ketika kekuatan spiritual masuk, semua orang bisa merasakan bahwa batu ujian berfluktuasi untuk sementara waktu, tetapi setelah fluktuasi, hasilnya mengejutkan orang. Tidak ada cahaya, belum lagi bagian merah dan kuning, bahkan bagian hijau tidak merespon sama sekali. Aura Chu Feng gagal mengaktifkan sinar cahaya. Bas. Menghadapi situasi yang aneh ini, Chu Feng sedikit mengernyit, dan menuangkan dua aliran energi spiritual berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu tidak ada sinar cahaya di ketiganya. Bagian. Sial, bagaimana situasinya? Chu Feng sangat terdiam. Mungkinkah bakatnya sangat buruk? Bahkan tidak bisa mengaktifkan bagian hijau terlemah? Ini. Belum lagi Chu Feng, bahkan Su Mei, si Tuyu dan yang lainnya, yang memiliki kepercayaan penuh pada Chu Feng, terkejut, karena kekuatan yang ditunjukkan Chu Feng telah membuktikan bakatnya dalam seni bela diri, bagaimana mungkin itu menjadi hasil seperti sekarang. Kekuatan seperti ini, bakat seperti ini juga bisa lulus penilaian. Sepertinya kamu menggunakan metode khusus? Wanita tua itu memandang Chu Feng dengan jijik. Apa maksudmu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga sedikit marah. Apa kamu tidak tahu maksudku? Wanita tua itu mendengus dingin. Kamu. Chu Feng. Chu Feng ingin membantah, tetapi dihentikan oleh Su Mei. Para tetua inti ini tidak lebih hormat daripada para tetua sekte dalam, dan bahkan dia lebih hormat. Tersinggung. Dan Chu Feng bukan orang bodoh, dia bisa mengerti maksud Su Mei, meskipun dia sangat kesal, dia masih menahannya, lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan batu uji, orang ragu. Lupakan saja, beritahu dia apa yang harus dilakukan, itu tergantung pada kekuatan di mana-mana, tanpa kekuatan tertentu, bahkan jika kamu menjadi murid inti, kamu hanya akan diinjak oleh orang lain, dan pada akhirnya akan sulit untuk menjadi senjata yang hebat. Beberapa tetua lainnya memandang tatapan Chu Feng juga penuh dengan penghinaan, dan bahkan sedikit amarah. Dapat dilihat bahwa mereka semua percaya bahwa Chu Feng tidak datang ke sini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Li Tua, kamu seharusnya sudah melihat hasil tes tadi, dan aku akan menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Keenam tetua bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi mereka tidak lupa memberitahu Su Mei sebelum pergi,
Su Mei, kami sangat optimis tentang Anda, dan berharap Anda bisa menjadi luar biasa seperti saudara perempuan Anda. Tetapi ketika Anda berteman, Anda harus tetap membuka mata. Jika tidak, Anda akan menunda diri sendiri. Chu Feng merasakan kemarahannya melonjak untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya dia masih menahannya, karena dia tahu bahwa dia harus menahannya, dan tidak masuk akal untuk menantang seseorang yang tidak bisa dia kalahkan. Chu Feng, untungnya kamu tidak marah sekarang. Mereka adalah 6 tetua dari pelindung sekolah Azure Dragon kami, dan masing-masing dari mereka adalah penguasa alam Xuanwu. Setelah 6 tetua pergi, Su Mei mengingatkan dengan tenang. Hei, teman-teman, selamat menjadi murid inti, ikuti aku untuk mendapatkan beberapa barang. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari sudut aula. Baru saat itulah Chu Feng dan yang lainnya menyadari bahwa sebenarnya ada seorang lelaki tua di sana. Pria tua ini, rambut putih halusnya sangat jarang, dia akan botak, dan kerutan di wajahnya padat, ditambah dengan bungkuknya, membuat orang merasa seperti orang yang sekarat, bahkan sedikit menakutkan. Tapi Chu Feng tidak berani meremehkan lelaki tua itu. Dia menemukan bahwa aura lelaki tua itu tidak lebih buruk dari ke-6 tetua sebelumnya. Itu mungkin juga penguasa alam Xuanwu. Di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, Chu Feng dan yang lainnya berganti menjadi jubah biru murid inti, dan masing-masing menerima token dan bendera besar. Token juga mewakili identitas murid inti, dan di belakang token adalah alamat tempat tinggal mereka di area inti, sedangkan untuk bendera besar, mereka harus membawanya kembali ke keluarga. Spanduk besar ini adalah simbol King Longzong, dan hanya pasukan yang dilindungi oleh King Longzong yang bisa mendapatkan spanduk sebesar itu. Orang menyebut bendera ini spanduk King Long. Setelah menerima hal-hal dari murid inti, Chu Feng dan yang lainnya juga berjalan keluar dari aula, dan pergi ke area inti yang mereka rindukan. Itu adalah lelaki tua bernama Lao Li yang dipanggil Lao Li oleh tetua ke-6 dari sekte, dan berjalan perlahan ke pusat ujian Shikian mengamatinya. Aneh, melihat apa yang bocah kecil itu lakukan di Taman Qinglong sebelumnya, dia seharusnya termasuk dalam jajaran jenius, bagaimana mungkin dia bahkan tidak dianggap sebagai bakat tingkat rendah. Orang tua itu mengamati dengan hati-hati, seolah ingin menemukan keluar beberapa alasan, tapi dia tidak bisa menemukan kesalahan. Baru setelah dia mengalihkan pandangannya ke atas batu uji, matanya tiba-tiba bersinar, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Chapter 80 Peerless Wizard. Bagian atas batu uji awalnya berwarna merah, tetapi jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan titik hitam kecil seukuran biji wijen di bagian atas yang berwarna merah. Mungkinkah anak itu baru saja mengaktifkan bagian legendaris ini? Pada saat ini, mata lelaki tua itu berkedip, napasnya berfluktuasi dengan cepat, dan bahkan tubuhnya, yang sepertinya akan hancur setiap saat, bergetar hebat. Batu ujian lengkap memiliki 4 warna, yang paling atas bukan merah, tapi hitam, tapi warna hitam itu hanyalah sebuah legenda. Konon tidak ada seorang pun di seluruh benua Kyushu yang dapat mengaktifkannya. Jika dikatakan bahwa mereka yang dapat mengaktifkan bagian merah adalah jenius seni bela diri yang memang layak, maka mereka yang dapat mengaktifkan bagian hitam hanyalah jenius tak tertandingi yang dapat menciptakan legenda. Justru karena bagian hitamnya belum pernah ada yang bisa mengaktifkannya, sehingga orang mengira bagian hitamnya tidak berguna, tidak ada yang bisa mengaktifkannya sama sekali, atau itu hanya bohong, sehingga lambat laun batu uji hanya memiliki 3 warna. Kiri. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Masih ada, hanya saja berangsur-angsur memudar, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Setelah mengetahui bahwa semua yang sebelumnya adalah benar, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk menutup matanya untuk menenangkan kegembiraan saat ini, dan dia membuka matanya perlahan setelah waktu yang lama, tetapi di mata lamanya, telah muncul warna kegembiraan yang tiada tara. Dia melihat ke arah di mana Chu Feng dan yang lainnya pergi,
dan berkata dengan suara rendah, "Tampaknya langit akan menghidupkan kembali sekolah Azure Dragon kita, tapi masalah ini tidak sepele, dan sepertinya kita perlu memikirkannya tentang hal itu dalam jangka panjang." Mengenai hal-hal di aula, Chu Feng dan yang lainnya tanpa sepengetahuan mereka telah memasuki area inti saat ini. Melihat istana megah dan jalan batu lebar di depan mereka akhirnya tahu bahwa perjalanan baru akan dimulai di sini. Apakah ini murid inti tahun ini? Mengapa? Mereka semua memar dan bengkak. League dan Sword League berpartisipasi dalam penilaian tahun ini. Gadis kecil itu terlihat cukup bagus. Dia lulus penilaian pada usia ini. Dia mungkin goblin lain. Aku hanya tidak tahu senior mana yang akan mengalahkan goblin ini. Banyak inti murid berkumpul di luar alun-alun, dan mereka semua tahu bahwa hari ini adalah murid inti. Itu adalah hari penilaian, jadi semua orang ingin melihat seperti apa murid inti tahun ini, jadi mereka berkumpul di sini lebih awal. Sementara Chu Feng melihat orang-orang di sekitarnya, Chu Feng juga menemukan bahwa di antara para murid inti, mereka benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon Wujing. Dan sejauh yang dia tahu, meskipun jumlah murid inti dari sekolah naga Azur jauh lebih sedikit daripada murid luar dan murid dalam, masih ada sekitar 2.000 orang, dan 2.000 orang semuanya masih muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini akan menjadi objek pelatihan utama King Longzong. Karena nilai 2.000 orang ini jauh lebih tinggi daripada ratusan ribu orang di sekte dalam dan luar, tidak peduli apakah itu tetua atau raja masa depan, mereka harus dipilih dari 2.000 orang ini. Aura ini. Tiba-tiba, Chu Feng sedikit mengernyit, dan mengarahkan matanya yang tajam ke jalan di kejauhan, karena dia merasakan aura yang kuat di sana, dan dia berjalan ke arah mereka saat ini. Ayo. Benar saja, di ujung jalan, selusin sosok segera muncul. Selusin orang itu tampak seperti pria muda, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, temperamennya juga sangat pribadi. Meskipun Chu Feng dapat merasakan kekuatan orang-orang ini, dia tidak dapat merasakan kekuatan orang-orang ini. Dapat dilihat bahwa mereka tidak hanya berada di alam Yuan Wu, tetapi mereka mungkin telah memasuki alam bela diri Yuan akhir. Tapi saat ini, yang paling menarik bagi Chu Feng adalah pria muda yang memimpin. Pria ini tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan beberapa orang di belakangnya dalam hal penampilan saja, tetapi temperamen yang terpancar darinya jauh dari sebanding dengan pria lain. Alam Xuanwu, murid inti itu sudah menjadi master dari alam Xuanwu. Chu Feng diam-diam berseru. Meskipun dia tidak bisa memastikan, perasaan tanpa dasar semacam itu hanya dapat ditemukan oleh mereka yang kuat di alam Xuanwu, jadi Chu Feng merasa bahwa orang ini mungkin telah melangkah ke alam Xuanwu. Gong Luyun, aku adalah murid nomor 1 sekolah Azure Dragon. Pada saat ini, Su Mei berbicara. Dia adalah Gong Luyun? Pantas saja. Mendengar apa yang dikatakan Su Mei, Chu Feng hampir yakin bahwa orang ini pasti berada di alam Xuanwu. Lagi pula, dia juga pernah mendengar nama Gong Luyun. Murid pertama memiliki ini menunggu kekuatan bukanlah hal yang berlebihan. Bukan hanya Gong Luyun, para senior dari aliansi sayapku juga ada di antara mereka. Apakah kamu melihat wanita yang berbicara dengan Gong Luyun? Salah satu perwakilan liga yang luar biasa. Su Mei menunjuk seorang wanita glamor di samping Gong Luyun. Apakah itu ke-8 di peringkat Azure Dragon? Chu Feng berseru lagi. Ada peringkat Azure Dragon di area inti. Total ada 10 peringkat, dan orang-orang yang menempati 10 peringkat ini mewakili terkuat ke-8 di antara 2.000 murid inti dari sekolah Azure Dragon, BIT. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Han Sui sebenarnya adalah orang ke-8 di peringkat Azure Dragon, Chu Feng sedikit terkejut. Lagi pula, dia belum terlalu tua, dan kemampuannya untuk mencapai prestasi seperti itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Haha,
Ini benar-benar kakak senior Han Sui. Apakah dia di sini untuk menyambut kita? Si Tuyu dan yang lainnya sama-sama bersemangat saat melihat Han Sui. Meskipun mereka memiliki reputasi besar di sekte dalam, mereka hanyalah sekelompok eksistensi terbawah ketika memasuki area inti ini. Dalam hal potensi, semua orang di sini tidak lebih buruk dari mereka, tetapi jika mereka memiliki pendukung, mereka secara alami akan menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Han Sui ini adalah pendukung yang ingin mereka andalkan. Kakak senior Han Sui. Sambil bersemangat, seseorang berteriak keras, dan teriakannya benar-benar menarik perhatian Han Sui, bahkan Gong Luyun mengalihkan pandangannya. Saudari muda Han Sui, apakah kamu mengenal murid-murid itu? Tanya Gong Luyun. Yah, mereka adalah anggota aliansi sayap, dan mereka baru saja menjadi murid inti hari ini, jawab Han Sui sambil tersenyum. Aliansi sayap? Tidakkah Anda memberitahu mereka bahwa membentuk aliansi dilarang di area inti ini? Setelah melihat medali di dada Chu Feng dan yang lainnya, Gong Luyun menyipitkan matanya sedikit, memancarkan ketidaksenangan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.